Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang mengundang bala, yang menjauhkan bala bencana bertubi-tubi menimpa kita sebagai introspeksi kita, sebagai upaya islah kita, memperbaiki diri kita, evaluasi ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah karena suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru rahmat Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan, maka hadirlah mahkamah kesadaran kita. Ikhwani fillah, mari kita dengarkan dengan penuh keimanan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami pasti, kata Allah, akan uji kalian, wahai manusia, dengan sesuatu yang buat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan innalillah, ucapan tarji' bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi hadirin sekalian, jamaah sekalian, harus kita maknai sampai ke relung hati kita bahwa kita benar-benar tidak memiliki apa-apa hadir ke bumi ini. Hadir ke dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita hidup di dunia diberikan Allah fasilitas, diberikan Allah berbagai macam embel-embel, pangkat dan jabatan, harta benda dan lain sebagainya. Semua itu adalah hakikatnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumil qiyamah nanti. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian, kata Allah, pasti akan ditanya tentang nikmat yang kuberikan. Oleh karena itu, perasaan khawatir, perasaan takut terhadap masa depan, kemudian lagi kehilangan sanak saudara dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita. Namun demikian sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita memaknai itu adalah ujian dan cobaan dari Allah untuk menguji kadar keimanan kita. Apakah kita sabar? Apakah kita termasuk orang yang ridha? Apakah kita termasuk orang yang berkeluh kesah? Orang yang tidak menerima takdir? Orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min zalik. Mereka yang berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apa kata Allah? Bagi mereka itu diberikan kabar gembira berupa balasan, berupa pahala yang besar, dan nanti di akhirat pun akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada yang bertanya, mengapa orang yang maksiat yang selamat tenang-tenang saja, yang berbuat zalim malah sukses? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita tegaskan dan perlu wajib kita etikatkan dan kita yakini dalam hati kita bahwa Allah itu adalah yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik orang yang menentukan? Mari kita simak firman Allah dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya, barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara, kami beri orang itu, tapi di akhirat ia tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah nikmat di dunia tadi menjadi bahan bakar azab untuk dirinya nanti di akhirat. Itu adalah merupakan istidraj atau lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bermaksiat menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Janganlah kita melihat suatu kenikmatan, sesuatu keberhasilan itu dalam bentuk materi. Tapi sesungguhnya kebahagiaan dan kenikmatannya hakiki itu adalah selama kita selalu dekat dengan Allah, hati kita selalu mengingat Allah dalam zikrullah. Sehingga Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia mendapat musibah, dia menjadi orang yang bersabar dan ridha kepada Allah. Menjadi kebaikan semuanya bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, bila dia dapat nikmat, dia lupa kepada Allah. Dia semakin memudahkan dia berbuat poya-poya dan maksiat. Apabila sebaliknya dia ditimpakan musibah, dia lari dari Allah. Dia mencaci maki Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Yang pertama, bahwasanya musibah-musibah yang terjadi menimpa bangsa kita ini adalah sebagai momentum kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, untuk saling membantu, untuk saling berkontribusi, baik itu harta benda minimal dengan doa kita. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa musibah yang terjadi itu ada kalanya sebagai ujian, ada kala sebagai penghapus dosa, ada kalanya sebagai siksa. Mudah-mudahan jangan sampai yang terjadi kepada kita sebagai siksa, tapi hanya sekedar penghapus dosa dan ingin Allah Ta'ala memberikan teguran kepada kita supaya kita kembali mengingat Allah, kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyikapi dan memaknai hakikat daripada musibah yang terjadi di sekitar kita, khususnya akhir-akhir ini. Mudah-mudahan bangsa kita dan negara kita selalu dalam limpahan penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan kita semua yang berbuat zalim dan dosa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.